Ya, selamat pagi Bapak Ibu, pasien ataupun puskesmas yang sedang menunggu antrian poli. Di sini kami dari program promosi kesehatan ada Bu Eni Indrawati. Ada kegiatan yang namanya Pos Ayu, yaitu podcast Sehat Puskesmas Gayo. Pos Ayu ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di dalam itu dengan sasaran Bapak Ibu pasien yang sedang menunggu antrian poli. Nah, setiap bulannya kegiatan ini mengusung tema yang berbeda. Nah, pada bulan ini kami menyampaikan tema yang berjudul parotitis atau gendongan, karena akhir-akhir ini banyak kejadian gendongan pada anak-anak. Nah, perkenalkan di sini saya Ica selaku koordinator pelayanan promosi kesehatan yang akan memandu acara pada pagi hari ini, dan ada kita yaitu Drawati yang merupakan tenaga interaksi yang sedang bertugas di Puskesmas Gayo. Bisa langsung saja ya, tentang yang pertama yaitu penyakit parotitis itu atau gendongan ini sebenarnya penyakit apa? Ya, terima kasih Pak Ica. Perkenalkan, saya Dr. Ali. Saya di sini menjelaskan ya sedikit terkait parotitis atau yang lebih dikenal dengan gondongan ya. Jadi apa itu gondongan atau parotitis? Jadi gondongan itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Jadi penyakit yang mengakibatkan biasanya kebengkakan, yang kebengkakan di daerah pipi belakang, daerah bawah, salah satu atau dua-duanya itu bisa, yang disebabkan oleh infeksi virus ya. Jadi penyebab utamanya dari penyakit ini adalah infeksi virus ya. Jadi parotitis itu adalah tanda-tanda peradangan sebenarnya dari proses pertahanan tubuh kita akibat melawan infeksi dari virus itu. Jadi penyebab utamanya adalah virus dari gondongan itu. Jadi penyebabnya adalah virus. Kemudian bagaimana tanda dan gejala orang yang terkena penyakit gondongan ini? Ya, jadi kronologinya tanda dan gejalanya adalah munculnya yang paling utama dan yang paling bisa kita lihat adalah bengkaknya salah satu sisi dari pipi kita ya. Jadi bengkaknya itu beda. Jadi ada bengkak yang disebabkan oleh karena parotisnya membesar, bisa tiroidnya membesar, bisa, atau ada benjolan karena TBC tidak bisa. Tapi untuk yang pembesaran daerah pipi ini salah satunya itu khasnya bengkaknya khas ya, bengkaknya khas, besar di mata, dan itu jadi kelihatan banget ya, salah satu dari pipinya itu membesar, itu yang paling utama. Biasanya disertai dengan gejala lainnya demam ya, batuk pilek, tapi yang utama yang paling bisa kelihatan adalah bengkaknya salah satu sisi pipi kita. Jadi ya orang tua mesti tahu ya, keluarga-keluarga atau ya teman-temannya itu pasti bisa melihat oh ini udah namanya gondongan atau parotitis. Jadi gejala yang paling sering pembengkakan, demam, yang mungkin disertai gejala penyerta lain kayak batuk pilek, lemas kayak gitu. Jadi gejalanya paling sering seperti itu. Bisa pusing juga bisa. Terus kemudian penyakit gondongan itu kan menular ya. Nah, menularnya itu bisa melalui apa saja? Ya, jadi kalau seseorang yang sudah pernah gondongan nanti mungkin keluarganya, biasanya paling sering anak-anak sekolah atau anak-anak pesantren itu biasanya paling sering. Jadi dan ini menular karena menularnya melalui bisa dari droplet ya. Jadi makanya yang gondongan wajib memakai masker walaupun ketika di rumah dia tidak menularkan keluarganya. Apalagi kalau ada saudaranya yang masih kecil, masih sekolah, itu kemungkinan besar kalau nggak pakai masker itu akan menulari yang lain. Jadi penularannya melalui droplet ya. Droplet itu kita sudah bisa ya. Jadi memang harus pakai masker. Jadi wajib kalau ketika terkena parotitis ataupun gondongan
wajib menggunakan masker ketika dia beraktivitas di rumah maupun di luar rumah agar tidak menulari teman-temannya, keluarganya, apalagi ada anak yang masih kecil, yang masih rentan ya imunitas tubuh. Apalagi kalau ada anak-anak sekolah yang sakit di satu kelas, salah satu orang saja yang sakit itu bisa menular apabila tidak pakai masker tadi ya. Ya benar. Nah, kemudian apakah penyakit paralitis atau menganga ini bisa berbahaya apabila dibiarkan saja? Ya, jadi sebenarnya pada umumnya penyakit gondongan atau paralitis ini tidak terlalu berbahaya, ya. Tapi apabila tidak diobati, tidak dibawa ke puskesmas atau diobati dari dokter, itu jika dibiarkan dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi. Komplikasinya apa yang paling sering? Kalau cowok, komplikasinya bisa peradangan di daerah testis. Ya. Jadi kalau nggak diobati dengan bagus, itu bisa menyebabkan komplikasi yang namanya peradangan di daerah testis. Kalau cewek biasanya peradangan di daerah alif iskandar bakologinya. Bakologi itu sel-sel organ untuk mengandung sel telur kayak gitu. Jadi kalau nggak diobati bisa berbahaya bisa. Tapi kejadiannya atau kejadiannya itu rendah ya. Jadi ada sekitar 20-30% kalau nggak diobati bisa menyebabkan komplikasi. Jadi memang bukan penyakit yang harus disepelekan atau hati dan waspada, tapi nggak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya bisa diobati. Kemudian bagaimana cara perawatan penderita paralitis atau menganga ini di rumah atau yang tidak perawatannya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya gondongan atau paralitis itu bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri dengan syarat imunitasnya bagus ya. Imunitasnya bagus. Dengan apa imunitasnya bagus ya? Makan terus banyak, vitamin harus tercukupi, olahraga. Jadi fungsi imunitasnya harus maksimal. Jadi kalau fungsi imunitasnya maksimal, itu insya Allah bisa sembuh sendiri ya. Jadi sebenarnya di rumah yang penting istirahat, makannya banyak ya, makan vitamin, sayur, buah, itu protein yang tinggi itu sebenarnya sudah cukup lebih dari cukup ya. Jadi di rumah yang penting istirahat, makan yang banyak itu udah poin yang paling penting sebenarnya dari mengobati paralitis atau manusia. Jadi dan tentunya kalau memang ada gejala yang agak dirasa mengganggu atau agak parah, itu baru kita berikan obat-obatan yang untuk mengurangi gejalanya. Jadi sebenarnya obat-obatan itu hanya untuk suportif atau mengurangi gejala-gejala kayak gitu. Jadi apabila imunitasnya itu baik, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian setelah kita tahu penyakitnya atau penyebabnya, lalu bagaimana cara kita agar tidak sampai terkena penyakit ini, atau bagaimana cara pencegahan dari penyakit gondongan ini? Ya, jadi biar nggak terkena penyakit gondongan, sebenarnya apabila orang ya ada virus gondongan itu atau paralitis itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu untuk otomatis langsung sakit ya, untuk otomatis langsung tiba-tiba bengkak ya. Apabila imunitasnya bagus, bisa saja itu langsung dihabisi ya dalam tanda kutip oleh imunitas kita. Jadi nggak sampai menimbulkan sakit ya. Jadi yang utama adalah apa? Yang utama adalah imunitas kita harus maksimal, harus baik. Imunitasnya turun nggak boleh gitu. Terus yang kedua, untuk mencegah penularan biar nggak terkena paralitis, apalagi paralitis ini mudah untuk menyebar ya, mudah untuk menular. Yang pertama, yang kedua itu harus memakai masker, itu yang paling penting. Jadi biasanya kalau sudah paralitis nih, ada anak-anak biasanya ya itu ditulari oleh teman-temannya ya, yang di sekolah, yang di pesantren, itu paling sering kayak gitu. Jadi memang kalau sudah ada yang kena satu, itu wajib menggunakan masker yang sakitnya, biar nggak menulari teman-temannya
semuanya, atau ya kalau sekolah selama sekolah dulu sehari ya, atau 2 hari, terus kalau mau masuk sekolah ya wajib menggunakan masker. Jadi prinsip utamanya 2 itu ya, imunitasnya harus bagus, terus yang kedua menggunakan masker. Itu insya Allah nggak akan bisa menulari yang lain, yaitu atau mencegah penularan dari parasitis atau gonjolan itu sendiri. Muhammad Abyad. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu materi tentang pedoman, mulai dari pengertiannya, kemudian penyebabnya, tanda dan gejalanya, kemudian cara pencegahannya juga. Ya, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dr. Arifin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.